Lapo ayo. Lapo ayo. Umum. Kita lihat kok di tenda seberang nih, karena lampu masih nyala, kelihatan tuh bayang-bayang sama ada rada goyang tuh tendanya. Dia siluetnya rebahan begini loh bang nih, si cowoknya di atas, cowoknya di bawah. Gue nggak tahu itu udah masukin atau belum, cuman bang Acit langsung ditendang tuh tendanya, kagak keluar-keluar bang, bener-bener. Cuman dalam bahasanya si ceweknya ini ngeluarin kalimat yang terus berulang. Kalian telah mencemari tempat saya. Kalian telah mencemari tempat saya. Sampai akhirnya di ujungnya akan saya bawa anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, cerita di malam kali ini gila banget nih dan tidak layak untuk dicontoh. Karena dua pendaki asal Bandung melakukan hubungan badan di Gunung Prau. Dan di sini, di malam kali ini gue sudah berhasil menghadirkan seorang saksi hidup atas kejadian tersebut. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Bang Adit. Selamat malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang Bravi? Bravi apa Brevi? Bravi. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Bang, lu udah mau datang dan mau berbagi kisah pengalaman lu menjadi saksi hidup atas kejadian di Gunung Prau pada tahun 2019. 2019. Ini dua pendaki asal Bandung. Siapa namanya Bang? Nah, nama cowoknya itu yang satu Kevin, yang ceweknya itu namanya Ajeng Bang. Oke. Dan ini bener-bener kegap oleh warga lokal. Iya, kegap oleh warga lokal karena waktu itu kita nanjak itu emang benar sama warga lokal satu orang. Ini berujung maut berarti. Berujung maut. Akhirnya apa tulisnya? Oke nih Bang Adit, gue penasaran nih apa yang bakal lo ceritain di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian memiliki cerita pengalaman pendakian yang horor, bisa langsung aja kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Jadi waktu di tahun 2019 itu gue ingat banget gue masih sekolah tuh. Iya. Masih sekolah itu lagi kelas meeting tuh Bang. Selesai ujian lah, baru selesai ujian. Nah karena gue waktu itu sekelas sama si Bewok. Oke. Bukan sekelas sih, dia abang kelas gue kan. Dan gue memutuskan buat nggak seru banget nih kayaknya ikut kelas meeting karena cuma gitu-gitu doang kan, lomba segala macem. Akhirnya gue memutuskan lah sama dia, naik gunung aja yuk. Jadi kita cabut kelas meeting, izin lah ibaratnya. Iya. Dia langsung ngiyain tuh kayak, yaudah ayo kalau kayak gitu. Tapi gunung mana ya? Gue bilang kayak gitu kan sama dia. Nah kata dia, nah kita punya dua opsi nih. Mau ke Lawu dulu atau ke Prau. Oke. Tapi kalau di bulan-bulan ini sih enaknya ke Prau nih karena lagi bagus cuacanya. Nggak hujan juga kan, nggak musim hujan segala macam. Akhirnya gue memutuskan, yaudah deh kita ke Prau aja. Nah si Bewok ngomong, kita berdua kata dia gitu. Nah kita cari lagi aja, Wok. Gue gituin kan. Kata dia, ajak siapa ya yang seru? Nah di rumah gue itu, gue punya tongkrongan teman-teman dekat aja gitu. Yang suka bercandanya masuk segala macam. Akhirnya memutuskan untuk ngajak si Girong sama si Cika lah. Girong sama Cika? Iya betul. Oke. Di tanggal 25-nya di hari Kamis ya, kita memutuskan untuk berangkat tuh dari Kampung Rambutan. Tapi kita untuk ngumpul-ngumpulnya di rumah gue tuh Bang. Nyiapin bahan segala macam, logistik dan lain-lain hal yang harus kita bawa ke Dieng kan, ke Prau itu. Udah ngumpul semua, di jam
7 jam 8 malam itu akhirnya kita memutuskan untuk berangkatlah ke Kampung Rambutan. Kita patungan Grab tuh. Kalau waktu itu kan Grab nggak ada maksimal 4 orang 5 orang kan. Iya. Kita mesen mobil, ya berapa aja masuk gitu. Akhirnya kita mesen lah Grab ke Kampung Rambutan. Nah bayarnya itu kita patungan Oh. di Kampung Oke. Rambutan. Sampai di Kampung Rambutan, karena sebelumnya juga kita udah mesen bis Sinar Jaya, otomatis kita punya waktu setengah jam di Kampung Rambutan. Kita ngopi-ngopi dulu lah tuh, ada di dekat warteg. Warteg di Kampung Rambutan emang sering banget pendaki-pendaki yang sebelum berangkat ngumpulnya pada di situ semua. Oh. Kita ngumpul lah di situ. Kita ketemu tuh sama pendaki lain, tapi tujuannya beda dia. Tujuannya waktu itu dia kalau nggak salah waktu itu ke Lau deh. Gitu kan. Nah, sekitar udah 9 kurang, akhirnya kita memutuskan untuk jalan ke terminal lah, nyari si bisnya itu. Ketemulah nih bisnya Sinar Jaya kan. Masuk nih, kita ngambil bangku di posisi seat yang paling belakang tuh. Oh, oke. Di sebelah kiri. Itu kan estimasi perjalanan kan 8-11 jam kan menuju ke terminal Mendolo itu. Sampailah kita ke terminal Mendolo. Di terminal Mendolo kita harus naik angkutan lagi tuh, kayak bis kecil ataupun angkot semacamnya lah. Itu menempuh sekitar setengah jaman atau 25 menit lah sampai ke Diengnya Wonosobonya. Oke. Di Wonosobo kita karena udah punya kenalan di sana bang, yang namanya Bang Acit, Oke. warga lokal di sana. Kita nelpon lah, karena emang sejauh hari kita udah nelpon dia, Udah dikontak duluan. udah ya? dikontak duluan. Kalau misalkan tanggal sekian nih bang, kita mau ke Prau, kita berempat izin ya nginep di rumah abang. Karena emang rumahnya itu dia kayak base camp, semacam base camp. Cuman emang ditempatinnya sama orang-orang terdekat aja. Oh. Orang-orang yang kenal sama dia lah. Iya. Tapi bukan base camp tuh. Bukan base camp, Oh, oke. rumah aja rumah. Iya, iya. Sampai di Wonosobo kita calling lah Bang Acit. Bang Acit, kita udah sampai nih di Sandieng itu, di Wonosobo itu. Ya udah, ntar gua jemput ya di sana, tadi gitu. Ntar gua bawain mobil ke sana. Ya udah Bang Acit, kita nunggu sini ya, anak-anak gitu kan. Akhirnya selang berapa lama kita nunggu-nunggu sambil ngerokok, Bang Acit datang lah dengan mobil Xenia-nya dia tuh, klakson. Oi, bocah kata dia gitu kan. Oi Bang Acit, ayo pada naik. Naiklah kita. Karena kita nyampenya udah terlalu malam di situ, kita memutuskan untuk istirahat dulu lah di rumahnya Bang Acit. Ya kita dijamu dengan baik lah sama Bude, sama Bang Acit, dikasih makanan segala macam, dimasakin lah sama Bude kan, ibunya Bang Acit. Kita ngobrol-ngobrol, Bang. Besok mana? Kita gituin, kita ngobrol ke Bang Acit. Besok sih nggak kemana-mana, ikut naik aja yuk Bang, yuk temenin. Kita gituin kan. Oke. Ini lu berempat doang, kata Bang Acit. Iya Bang, kita berempat doang. Terus kata si Bang Acit, yaudah dah, tapi kalau gua nggak mager ya besok, kata dia gitu. Jangan sampai mager lah Bang, kata gituin sambil bercanda-canda. Ya udah lu istirahat aja dulu pada, lu capek kan habis perjalanan jauh dari Bekasi. Iya Bang, yaudah gue istirahat dulu ya. Kita tidur di ruang tamunya dia tuh, karena emang bangkunya udah disingkirin kan sama Bang Acit ini. Udah disiapin Udah disiapin lah pokoknya sama dia buat tidur anak-anak. Akhirnya kita tidur lah. Nggak terasa tuh udah mulai siang tuh Bang, sekitar jam 10, jam 11-an lah. Wah kesiangan nih bangun. Akhirnya gue bangunin anak-anak kan, buat bewok, bangun Buk. Karena tidur paling lama dia tuh, paling kebo tuh tidurnya. Akhirnya bangun tuh. Udah nih, nggak usah pakai mandi dah daripada kesiangan. Udah kita cuci muka aja. Karena emang airnya seger kan. Iya. Mandi nggak mandi juga sama aja sebenarnya muka. Ya udah akhirnya kita cuci muka lah, cuci muka doang. Dipersiapin lagi logistiknya segala macam. Bang Acet lagi nih, Bang gimana lu jadi ikut nggak? Jadi itu udah gue siapin kata dia gitu. Lalu tidurnya udah pada kebo sih katanya. Terlalu siang nih lu bangun. Gak tahu nih panas apa kagak nih jalanan kata dia gitu. Kagak lah Bang, adem. Dia kan adem gue gitu. Iya sih kata dia gitu. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk udah lu siap-siap aja dulu semuanya. Udah tuh, udah disiapin surat izin segala macam, simaksinya udah disiapin juga. Akhirnya Bang Acit lah yang antar kita ke pos simaksi. Oke. Kemudian ada bocah-bocah nih pada mau naik kata Bang Acit. Ya udah Bang, berapa orang? Ini 4 orang sama gua 5. Oh ada Bang Acit naik juga. Iya gue naik juga kata Bang Acit gitu kan. Jalan lah kita.
masih seru-seruan aja tuh main kencang-kencangan dari pos Simaksi ke arah pos 1. Karena kan kita lewat Dieng kan, jalanannya emang enak lah buat dilaluin Oke. gitu kan. Kayak naik turun segala macam. Nah di pos 1 kita ketemu nih bang sama pendaki lain. Oh, Pendakinya ketemu emang kayak bingung gitu. Waktu itu dia berenam nih. Kalau nggak salah itu mereka itu dari Bandung, Oke. dari mahasiswa mana gitu. Iya. Cuman kayaknya bukan ikut Mapala, dia ikut kayak perorangan aja, kayak pengen liburan kayak kita juga gitu. Akhirnya kita ngobrol lah di pos 1 karena break dulu kan, istirahat kan. Kita ngobrol. Nah, kelompoknya mereka itu ada 2 cewek, sisanya cowok semua tuh, 4-4-nya tuh. Oh, iya. Gue belum tahu tuh kalau mereka semua berpasangan. Akhirnya gue kenalan kan. Ada si Ajeng, nama Oke. ceweknya Siti. Terus ada si Ujang, cowoknya tuh ada Ujang. Terus ada si Kevin, ada si Mario. Sisanya tuh gue lupa. Cuman yang seingat gue yang berpasangan ini namanya Kevin sama si Asep nih kalau nggak salah nih. Oke. Iya, ini namanya gue samarin aja sebenarnya. Nama si ceweknya ini si Ajeng sama si Siti kan. Mereka tuh berpasangan tuh semuanya tuh bang. Emang dari awal gue lihat emang mereka nih terbilangnya romantis lah. Oke. Kayak nggak malu-malu buat pacaran, ngerti kan? Kan ada orang yang pacaran tuh malu-malu kayak jangan pegang-pegang kan tempat umum kayak gitu iya, kan. iya. Kalau dia ini tipikal yang pasangannya yang emang romantis banget gitu kayak pegangan, pelukan gitu-gitu kan. Oke. Terus dicengin sama bocah kan, karena kita kan cowok semua nih. Cowok semua, batang semua, ditambah lagi satu nih orang tua nih Bang Acit. Oh, Batang juga kan, iya. nggak ada ceweknya. Otomatis kita berempat sama si aki-aki ini ngiri lah sama ngeliat mereka pacaran. Kita cengin tuh, ya lah enak banget pacaran, peluk-pelukan. Cuma ntar kalau di tenda jangan aneh-aneh ya, gitu-gituin awalnya. Ya mereka ngira bercanda doang kan. Gue nggak tahu tuh mereka punya niat apa nantinya. Kayak kita jalan dari pos 1, akhirnya kita bikin regu tuh bang. Kayak udah daripada kalian bingung nih mau naik ke atas sama siapa, udah barengin aja sama kita. Gitu nama Bang Acit kan. Oke. Mereka juga mikir-mikir tuh. Mikir-mikir gimana ya maunya ya. Tadi ya Kang, dia manggil Akang kan. Tadi ya Kang, kita coba buat obrolin dulu. Ya udah obrolinnya dulu. Sambil nunggu kita sambil ngerokok juga kan. Akhirnya mereka udah memutuskan nih. Dia memutuskan untuk gabung katanya. Ya udah Kang, kalau kayak gitu kita gabung aja ya boleh ya. Akhirnya bareng tuh. Akhirnya bareng sama mereka. Iya. Terus Bang Acit bilang kan sama anak-anak kayak Bewok, Kirong, Cikal sama gue. Gimana lu pada setuju nggak? Ya setuju aja sih. Nambah relasi juga kan. Siapa tahu kalau kita nanti ke Bandung, mereka yang nampung gitu loh. Karena kan kita udah senang-senang bareng lah di sini. Akhirnya udah bareng nih dari pos 1 tersebut kan. Jalan masih biasa-biasa aja tuh, cuman emang mereka kan dempet terus tuh. Si pasangan tersebut dempet terus segala macem. Ya kita ngeliatin dari belakang kayak buset, enak banget nih orang pacaran mulu, pengen lah. Kapan ya kita bisa bawa cewek ke gunung kayak gini? Karena kan Prau emang tempat romantis lah untuk bawa pasangan. Ketemulah di Akar Cinta. Nah, Bang Acit ini ngejelasin lah karena dia warga lokal di sana. Ini namanya Akar Cinta nih. Orang-orang bilang kalau di sini tuh akarnya selalu menjalar. Seperti hubungan yang mereka akan terus langgeng gitu. Karena denger kayak gitu dari Bang Acit, pasangan ini makin dekat Bang nih. Kayak, wah sayang, semoga aja hubungan kita kayak akar ini ya, kayak gitulah. Kayak, ya bocah pada kayak tai gitu. Ajis gitu sama bocah kan. Kayak, apaan sih anjing, lebay banget. Gitu bisik-bisik lah bocah. Udah ya gue biarin aja, kata gue gitu. Kita juga kalau kita punya pasangan kayak gitu juga, nggak usah munafik dah gitu. Akhirnya pokoknya tuh dua-duanya mesra banget tuh. Foto-foto lah dia di situ. Di Akar Cinta itu. Karena ada pelangnya kan, Akar Cinta, dia foto situ. Anak-anak inovatif aja kayak, sini gue aja yang motoin. Biar nggak foto satu gitu. Akhirnya pertama dia berdua, si Siti sama si Asep nih, yang si Ajeng sama si Kevin kan berdua juga. Akhirnya kita foto couple yuk, kata gitu. Foto couple apaan anjing, kata bocah gitu.
Itu dia foto rame-rame cuma pasangan-pasangan. Nah yang duanya ini cowok. Iya. Cuman bengong doang. Bang, sama bocah dicelutukin. Bang, lu berdua nggak pacaran kan? Gitu sama bocah. Kagak lah, anjing sih ya, kata dia. Kata dia gitu kan pakai bahasa Sundanya. Iya. Aing normal, kata dia gitu. Ya gue takut aja kan. Dia berdua pasangan, lu berdua enggak. Ya sebenarnya mah Kang, saya bawa mereka berdua nih emang bikin open trip, cuman kita emang belum terkenal, kata dia gitu. Oke. Dan saya juga bohong sebenarnya sama mereka ini pasangannya. Bohong Kalau gimana tuh? bohongnya tuh si dua orang ini ngakunya udah pernah naik Gunung Prau. Oke. Ternyata belum sama sekali kan. Iya. Ya, terus simaksinya lu dapat dari mana? Maksudnya info dari mana? Saya tuh ngeliat yang Instagram gunung dia katanya. Kalau simaksi tuh harus kesini gitu. Terus lu belum pernah naik Gunung Prau? Belum, makanya beruntung banget nih ketemu abang-abang, terus sama satu lagi beruntungnya lagi ketemu warga lokal situ kan. Iya. Si Bang Acit ini. Waduh, bocah pada pegang kepala kan kayak anjing bocah nipu udah gituin. Lu pasang tarif berapa? Di harga 800 apa 900-an gitu Per orang. per orang gitu Bang. Itu kan cukup lumayan mahal ya ke perahu itu ya. Iya. Yang kita tahu emang anjing lu ya banyak banget dapetnya digituin kan. Kata bocah. Bagi dua kata bocah gitu kan. Ya nggak bisa tukang kata dia gitu. Lu awas ya kalau macem-macem lu digituin. Digituin pokoknya diancem lah bocah. Iya Kang. Karena kan saya juga nggak tahu jalur sini. Bego deh kata bocah lah pokoknya. Duh. Udah akhirnya nih udah puas nih pos foto di Akar Cinta kan. Jalan lah kita ke pos 3. Pos 3 karena Bang Acit ini orangnya cukup tegas dan kalau lu capek bilang capek. Kalau lu nggak capek, gue terusin nih. Gitu kan. Karena kan emang perjalanannya emang nggak terlalu jauh tuh kalau dia kan. Rutenya tuh nggak sampai berjam-jam atau segala macem. Capek bang, digituin sama anak-anak Bandung. Capek bang, yaudah kalau lu capek istirahat dulu. Lu gimana bocah? Digituin. Karena kan Bang Acit nih manggilnya anak-anak bocah kan. Iya. Lu gimana bocah? Kita mah ngikut aja bang. Kata bocah gitu. Yaudah istirahat dulu dah, ngopi di pos 3 tuh. Karena emang waktu menunjukkan emang udah pukul sore tuh bang. Kita nyampe pos 3 karena itu berangkatnya agak cukup siang ya. Iya. Berangkatnya. Udah sekitar jam 4, jam 5-an. Tapi ini gak apa-apa kalau di atas ketemu malam. Gak apa-apa udah kalau misalkan dia capek mah digituin sama bocah pada. Terus ditanya sama Salman lah. Sama si bewok ini. Lu pada mau ngopi gak? Kata mereka. Kita punya kopi A. Yaudah sini keluarin kata si bewok. Suruh keluarin kan. Iya. Akhirnya mereka keluarin. Udah sini keluarin jangan pelit-pelit lo kalau mau bareng dikatain. Makanan lu ntar kalau di atas biar dibarengin. Kayak gitu buat bocah. Akhirnya dia ngeluarin lah kopi. Nah kopinya ini di dalam plastik bang. Kopi giling gitu. Oke. Terus anak-anak pada anjing barista sih ya teh digituin sama bocah kan. Di bahasa-bahasa Sunda kayak gitu. Enggak Kang, kita mah boleh ngegiling katanya. Oh. Dia beli biji kopi terus Iya. dia sekarang ngegiling. Itu kopi apa? Gue gituin kan. Katanya itu kopi Arabica. Ya udah dibikin tubruk aja ya. Gue bilang gitu kan. Terus kata mereka, bebas aja Kang, bikin apa. Tapi ditambahin gula ya Kang, soalnya itu ada pahitnya. Maksudnya kayak rasa pahitnya nyantar banget itu kalau Arabica kan. Iya udah lo tenang aja. Nih si bewok barista. Padahal gak bisa apa-apa kan. Akhirnya masak air kita ngopi bareng-bareng di situ lah. Nah nggak terasa karena itu break emang udah terlalu lama. Itu udah terus sih menunjukkan pukul jam 5 lewat sekitar 5 lewat 15 lah bang. Nah Bang Ocit enget tuh kalau waktu udah waduh sorean nih. Takutnya nyampenya malam. Hanya lah anak-anak Bandungnya. Lu pada bawa headlamp kan? Enggak bang, kata dia gitu. Lah gimana? Lu kok pada nggak bawa headlamp? Soalnya nggak ada pemberitahuan kalau kita harus bawa headlamp, jadi gitu. Karena mungkin mereka ngiranya nggak bakal kena malam gitu. Iya. Kayak kita cuma bawa HP bang, pakai flash aja boleh ya. Yaudah dah, daripada lu nggak ada lampu, gitu nah Bang Acit. Udah akhirnya, udah yuk jalan, beres-beres dulu dah. Beres-beres akhirnya kan, beres-beres kita lanjutin jalan tuh. Sekitar setengah jaman, karena emang kita jalannya cukup lambat kan.
santai gitu sambil bercanda-canda. Nyampe lah kita di Plang Diengnya. Oh, oke. Sampai di Plang Dieng, mau foto udah keburu malam. Udah gelap juga kan keadaannya. Minta foto tuh. Fotoin dulu deh daripada nggak ketemu lagi nih sama Plang. Ya kan nanti Plang lewat sini lagi gitu nih bocah. Iya. Gak apa-apa, fotoin aja. Akhirnya fotoin kan. Si couple ini nih. Oh. Si couple ini di foto. Udah sekalian aja foto berempat dah. Biar lu gampang ngeteknya gitu. Di Instagram. Pasti kan lu pada bahas Instagram kata bocah gitu. Iya makasih ya kata dia gitu. Emang ceweknya ini rada-rada cukup lenjeh nih bang kalau bisa dibilang. Oh, oke. Kayak Cakep nggak tuh? orang-orang Bandung mah pasti kan bening-bening ya bang. Oh. Kalau orang Bandung mah. Oke. Bening-bening lah. Cowoknya juga gua akuin emang bening juga sih. Beda sama kita gitu yang orang-orang pelosok. Bekasi dia. Bekasi yang mataharinya ada 2 gitu kan. Kalau di Bandung kan adem cuacanya. Akhirnya kita fotoin lah. Kita fotoin. Udah jangan lama-lama kata Bang Acit. Kata Bang Acit jangan lama-lama. Nanti kita buka tendanya jangan di atas. Oke. Soalnya anginnya lagi kenceng. Takutnya kalau di atas tendanya kebawa angin. Dan gak enak gitu. Nih gue punya opsi. Gue ajak lo tenda di tengah. Jadi kita harus turun dulu tuh bang kalau dari Plangnya. Jadi kita nggak naik lagi kan ke atas kan. Kita tenda di tengah. Dan di situ ada mata airnya. Oh, Kata Bang Acit gitu. Karena ada warga lokal di situ, dia tahu lah seluk-beluk mata air di atas kan. Karena nggak semua orang tahu bang itu mata air di situ. Benar. Kita turun lah ke bawah. Di bawah kata Bang Acit gitu. Kalau di atas, ini gue kasih opsi aja nih. Kalau di atas itu nanti bakal ada kena angin. Terus anginnya juga kenceng, ngapa-ngapain juga dingin. Kalau ke ambil air cukup lumayan jauh opsinya dia lah. Akhirnya kita memutuskan untuk yaudah bang kita di bawah aja. Biar nggak kena angin juga kan, karena kan kehalang sama bukit-bukit yang di atasnya kan. Akhirnya kita turun lah tuh, memutuskan untuk turun, Nenda di bawah. Udah nih udah nyampe kan, udah nyampe akhirnya kita bukalah tenda. Nah pas buka tenda, karena kita berempat ini cuma bawa tenda satu yang kapasitas sekitar 5-6 orang, kita kaget bang ngeliat tenda dia. Kaget itu ngeliat tendanya tuh cuman kapasitas 2 orang sama 2 orang. Lah ini lu buat tenda satu-satu, gue gituin kan. Oke. Lah iya kang kata dia gitu. Iya kang kita buat tenda itu cuma satu-satu. Ini kapasitas berapa? 2 orang. 2 orang, gitu kan bocah kan. Berarti lu satu pasangan satu tenda digituin. Iya kang. Si anjing digituin sama bewok kan. Udah akhirnya lu juga berdua bang. Iya kang. Kata si 2 cowok ini. Terus dipeluk lah satunya sama bocah kan. Lu gimana sih anjing kalau buka trip yang bener. Lu ngapain suruh buat tenda satu bego digituin sama bocah. Oke. Ya Kang mereka maunya gitu katanya biar mereka tuh bisa tidur dua-duaan katanya. Oh. Wah Bang Acit dengar kayak gitu juga nggak beres di bocah nih. Iya. Berenem-enemnya nih nggak beres. Terus kata bocah, lu ngizinin hal itu? Ya ngizinin Kang, gimana dong habisnya? 900.000. Terus bocah nyeletuk, dikeplak kepala belakangnya kan. Lu duit aja lu, grand kayak gini lu dua-dua mau. Entah kalau lu takut kejadian aneh-aneh, dia gimana-gimana di dalam gimana? Gitu ya bocah. Insya Allah enggak Kang, kata dia gitu kan. Bener lo ya, gue pegang ucapan lu. Iya Kang. Udahlah, habis itu udah buka aja tenda lu. Bisa kan lu buka tenda? Bantuin Kang, kata dia gitu. Bantuin Bantuin bang. Lu nggak pada bisa masang tenda? Baru ini Kang naik gunung. Kata si pasangannya ini. Cowok lu juga nggak bisa. Udah akhirnya dibantuin lah sama bewok. Nyusahin lu pada, gitu sama bewok. Sambil gerutu lah. Nyusahin lu pada lu. Pasangan-pasangan, dua-dua doang. Pokoknya gak gerutu gitu kan. Akhirnya jadilah nih. Udah. Akhirnya Bang Acit ngomong lah. Yang punya makanan di carrier-nya, keluarin semuanya. Keluarin, kita masak. Kita makan dulu nih, karena kita lapar kan. Udah perjalanan jauh juga dari bawah ke atas, belum ngemil apa-apa, paling ngemilnya
kayak coklat doang sama kopi lah kayak gitu. Akhirnya mereka ngeluarin lah. Nah mereka ngeluarin makanan instan semua tuh bang. Makanan instan Kayak mie aduh segala macam, pokoknya yang instan lah. Ini lo instan semua, nggak ada sayur-sayurnya? Nggak ada kang, ini kan biar praktis aja kata dia gitu. Siap kata bocah gitu, siap, oke deh gitu bocah. Mie semua ini kata dia gitu kan. Kata bocah, iya kang, mie semua, karena emang nggak ada yang bisa masak gitu. Terus lu gunanya bawa perempuan apa cok? Udah gitu dan bocah. Udah akhirnya, udah nih gue punya daging karena bocah emang udah siapin semua kan kayak daging slice tuh kita bawa. Emang kita pengen kayak ngegrill Barbecue, gitu. ya. Nah ya kayak gitu. Ngegrill kayak gitulah. Di perahu kan seru tuh. Kita bawa grillan juga tuh. Kita ngegrill, bawa daging ayam juga, bawa sayur-sayuran biar bisa bikin sop. Terus bawa beras juga karena mereka nggak pada bawa beras tuh, cuman bawa mie instan doang. Terus bawa ciki lah buat tabur-taburan kayak rempah-rempahan kayak gitu. Akhirnya kita teruskan, yaudah sini logistik lo dikesiniin. Nih mie instan yang terlalu gampang ya masaknya. Udah gitu ada bocah kan. Karena emang si Cikal ini dia emang pinter masak bang. Pinter masak. Kita beruntung lah ngajak dia karena dan dia juga mau gitu karena dia chefnya gitu. Akhirnya si Cikal yang masakin. Kita pertama masak sop dulu tuh waktu itu. Masak sop dulu dibarengin sama si nasinya kan. Kita masak dulu kan. Setelah jadi kita makan lah rame-rame. Nah makannya ini dia tuh bawa piring satu-satu bang. Kayak emang orang niat buat sendiri-sendiri di atas gunung gitu. Iya. Terus kata bocah, anjing bawa piring gitu. Lu bawa piring lu satu. Iya kang. Biar makan sendiri. Iya kang. Anjing gitu. Sama aja kayak di kota coy. Lu naik ke sini gitu. Bahkan tuh kayak gini nih kata bocah gitu kan. Kayak gimana kang? Ini satu tapi rame-rame deh gitu bocah. Gue nggak tahu nih ini orang Bandung kotanya apa. Oke, apa pinggiran ya? Pinggirannya gue nggak tahu lah. Mungkin ini kotanya ya karena emang gue akuin dia emang bersih semua. Terus emang orang-orang perkotaan gitulah. Sop, nasinya dibagi semuanya rata kan. Ini makanannya emang kita nggak masak terlalu banyak karena besok kita juga masak lagi ya. Gituin, dikasih penjelasan lah. Tapi kalau emang lu masih lapar, lo bisa masak deh tuh mie lu tuh. Digituin sama anak-anak. Karena kan masak mie gampang kan. Iya kang, kata dia, mereka ngomong gitu. Ya kang, baik terima kasih kata dia. Ya deh pada makan deh kata bocah. Kita makan rame-rame dah tuh. Bikin kayak liwetan gitu ya. Liwetan gitu. Bikin kayak liwetan gitu, makan rame-rame lah. Kita berlima tuh. Kita bocah berempat, sama orang tua satu nih. Yang makan banyak, banget. Dan akhirnya kita memutuskan untuk makan. Selesai makan. Gimana, kenyang nggak? Mau langsung tidur atau mau ngopi dulu? Kata bocah gitu. Nah yang perempuan dua ini memutuskan untuk tidur. Gue pikir si perempuan dua ini tendanya barengan bang. Ternyata dia masuk tendanya sendiri-sendiri. Misah. Terus bocah pada bisik-bisik kan kayak, lah kok tuh dia sendiri-sendiri sih masuknya? Wah pasti ini pasangan nih, digituin sama bocah kan. Ya jangan curiga kayak gitu, nggak baik. Gue gituin kan. Ya gimana Lim, kata dia gituan. Mereka manggil gue Salim kan. Ya gimana Lim, dia berdua, takutnya dia tahu sendiri di gunung lagi enak banget ini. Anginnya digituin kan. Kata bocah. Ya udah kita positive thinking aja digituin. Nah di dalam tenda itu si ceweknya nyalain flash HP bang. Ditaruh di pojok lah. Naruh di pojok. Gua nggak tahu dia ganti baju atau gimana. Cuman bayangan-bayangannya kan tembus tuh. Karena emang tendanya dia pakai flashlight, cuman nggak sampai nutup kayak gitu. Dibentang kayak gitu lah sama Bang Acit. Karena yang masangin Bang Acit sama Bewok kan. Dibentang kayak gitu. Tembus. Dia emang lagi buka baju segala macem. Kayak di klub-klub kalau lagi ada penari-penari latar. Kayak gitu modelannya. Terus si cowoknya enggak kan. Ngeliat si ceweknya lagi ganti baju tapi nyalain flash. Gini lah tendanya. Flash kamu tuh kata dia gitu. Flash kamu tuh tembus keluar. Si ceweknya langsung
iya maaf sayang kata dia gitu kan. Kata bocah gitu kan, sayang tai gitu. Udah lah akhirnya kita mutuskan tuh, ceweknya udah masuk nih, yang berempat sih cowoknya doang kan semuanya. Udah lu ngopi-ngopi aja dulu di sini sebelum nanti pada istirahat masing-masing. Karena emang jamnya juga masih jam 10 malam tuh, masih belum terlalu malam lah. Terus ngomong lah kita mau summit jam berapa, gitu kita mancit. Ya anak-anak memutuskan untuk pagi lah bang, kan enak kalau pagi mau bisa ngeliat matahari naik, gitu bocah kan. Si orang Bandung mah ikut-ikut aja kan. Iya Kang, saya mah ikut aja, bangunnya jam berapa gitu kan. Yaudah kalau mau pagi, tidurnya jangan terlalu malam tadi gitu. Ini habis selesai ngopi kita langsung istirahat. Biar lu pada pagi nggak ngantuk. Udah gitu macet kan. Biar badan juga tetap segar. Iya bang, gitu bocah pada. Ngopi, bercanda-canda, itu masih belum ada keanehan lah. Nah setelah ngopi ini, kita masukkan untuk masuklah ke tenda masing-masing. Kita yang berempat tendanya barengan, dia yang berempat tendanya bisa-bisa nih. Yang satu masuk tendanya satu, yang satu masuk tendanya satu. Yang dua cowok ini masuk ke tendanya berdua juga nih dia nih. Jadi emang bisa-bisa. Nah si cowoknya nyalain flash, mungkin dia nyari barang atau apa gitu kan. Pas dia nyalain flash, dia lupa bang untuk matiin si flashnya. Karena kita kan, mereka kan taunya kita udah masuk semua tuh ke tenda. Kalau tenda kita kan modelannya tenda, flashlight kita tutup, terus tendanya tuh kayak ada space gitu bang, ada halamannya gitu kan. Ada terasnya. Ada terasnya. Iya. Ada terasnya. Kita cuma nutup yang flashlightnya tuh, yang luarnya. Yang luarnya, tapi dalamnya kita buka. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah, cuman emang nggak terlalu berisik ngobrolnya. Jamnya menunjukkan jam 11:30 tuh. Gue pikir mereka udah pada tidur tuh bang semuanya. Karena kita masih ngobrol-ngobrol kan. Sampai nggak ngeliat jam kayak gitu karena udah terlalu malam. Sampai pada akhirnya jam 12 kurang itu kayak ada suara aneh nih bang. Suara aneh? Suara aneh. Pertama tuh kayak gerusak-gerusuk. Kayak ada yang lewat tenda. Kayak orang gimana sih gerusak-gerusuk kayak gitu. Pengen goyangin tenda kayak gitu. Cuman suaranya nih di luar. Dan jaraknya juga gak terlalu jauh. Ya anak-anak curiga kan. Karena kan emang waktu itu pendaki emang cukup lumayan banyak naik ke atas. Takutnya yang kita takutin tuh ada orang lewat mengambil apa kita nggak tahu gitu kan. Nah kita mesti untuk ngintip lah lewat si flashlight yang itu di luarnya tuh yang kita lightingin. Kita lihat kok di tenda seberang nih karena lampu masih nyala, kelihatan tuh bayang-bayang sama ada rada goyang tuh tendanya. Kelihatan bayangan. Iya kelihatan bayangan lah kayak siluet gitu kan. Udahnya. Karena itu yang ngintip si bewok, dia kaget lah otomatis. Kayak, wih, lu lihat di sini. Itu tuh lu lihat tuh siluetnya tuh, digituin sama bocah. Kata si bewok ini. Lah bocah masih penasaran kan, dibuka lah galebaran. Lah, si anjing, itu bukan tendanya si Ajeng ya, digituin sama bocah. Karena bocah tahu kan itu tenda siapa. Itu tendanya Ajeng sama si Kevin kan. Gue nggak ngeh dah kata gue gitu. Gue nggak ngeh dah. Iya bego kata si bewok gitu. Emang iya? Coba deketin. Karena emang kan jaraknya nggak terlalu jauh kan dari tenda kita. Deketin. Ada suaranya bang. Lagi ngedesa gitu. Cuman siluetnya sih emang masih lagi playing aja. Lagi main-main dulu. Karena kan emang dia ngiranya kita udah pada tidur tuh. Mungkin karena dia nggak bawa headlamp atau apa. Dia nggak bisa gantungin. Dia memutuskan untuk pakai flash kan. Kalau pakai flash. Jadi kayak coba deketin man. Terus didengerin ada suara kayak wah si bewok langsung balik lagi kan ke tenda langsung ngomong wah anjing gak beres nih cok bangunin Bang Acit. Akhirnya bangun kan Bang Acit karena udah tidur. Bang lo apa sih bocah bangun pada tidur katanya mau sampai pagi. Bang ini bang lagi ada tontonan bang kata bocah gitu kan. Tontonan apaan? Itu bang orang Bandung si Ajeng sama si Evelyn katanya gitu. Ngapain itu dia? Lagi wik bang gitu no bocah pada. Tuh, wah langsung bangun kan dia. Dia karena emang orang lokal di situ merasa nggak terima lah bang. Anjing lu beneran, jadi gitu kan. Pas bangun, iya bang beneran lu lihat aja lu diintip lah bang Ocit. Bener, udah
lagi buka baju bang. Lagi buka baju. Lagi buka baju bang. Dua-duanya udah buka baju. Jadi tinggal si cowoknya doang siluetnya lagi buka begini deh. Wah, daripada makin jauh ya, diliatin dulu tuh Bang Acit kan. Takutnya emang dia lagi ganti baju doang, Iya. ya kan si cowoknya. Cuman siluetnya, ini tadi bentuknya udah ada ujungnya nih bang. Si dada perempuannya ini, udah ada Berarti ujungnya. Udah buka baju dong Udah perempuan. buka baju, udah buka BH. Wah, lah kok siluetnya beda ya? Iya. Kok itu ada ujungnya ya? Ujung apaan sih anjing? Itu lu lihat aja tuh di dadanya, ada ujungnya. Pentil bego kata si bewok gitu. Terus udah, wah gak beres deh. Udah akhirnya dia siluetnya rebahan begini lah bang nih. Si cowoknya di atas, si cowoknya di bawah. Gua nggak tahu itu udah masukin atau belum. Cuman Bang Acit langsung ditendang tuh tendanya. Woi anjing lu ngapain? Dibuka lah tendanya sama dia. Wah bangsat lu ya, gue suruh Bang Acit. Dan mereka yang berempat nih temennya kaget bang ngebangun. Karena yang benernya ini pasangan ini yang satunya lagi bener nih bang, nggak ngelakuin hal macem-macem. Nah si yang duanya cowoknya bangun juga langsung ngebuka tenda kan. Kenapa Kang? Pakai bahasa Sundanya dia. Terus bocah juga pada keluar kan, takutnya dipukulin tuh sama Bang Acit. Dibuka, dicekek tuh cowoknya. Woi bang, matiin ntar anak orang. Kata Bang Acit, biarin biar gue matiin nih dia di sini. Kata Bang Acit gitu kan. Dia udah ngotorin di gunung. Udah pengen ditampol tuh Bang Acit, sama bewok ditahan. Jangan bang. Disuruh pakai baju aja dulu tuh dia. Akhirnya disuruh pakai baju dulu lah. Sambil nahan Bang Acit kan udah kepanasan Bang Acitnya. Berarti dia udah buka baju. Udah buka baju, udah begil lah. Wah, gua intip udah bat lagi belum dicukur. Lalu wah akhirnya udah pakai baju dulu. Begitu bocah kan. Iya Kang, maaf Kang. Dia pakai baju lah. Keluar lu. Begitu sama Bang Acit kan. Keluar tuh akhirnya tendanya udah ambles bang. Udah ambles, bener-bener kayak udah ambles. Terus bentukan badan dia doang tuh. Sambil pakai baju segala macam. Keluar dia dari tenda. Keluar sini. Keluar. Strap dah tuh sama Bang Acit. Diinjak sama Bang Acit. Ditendang itu mukanya. Anjing lu ngapain lu lakuin kayak gini? Bang sabar dulu bang. Digituin sama bocah. Jangan kayak gini bang. Kasian nih bocah ntar kalau mati gimana? Digituin sama bocah kan. Ya lo kan gak pernah tahu kalau takutnya ntar kejadian aneh-aneh setelahnya. Kalau misalkan penunggu sini gak suka atau gimana? Gitu kata Bang Acit. Ya kita kan gak pernah tahu ya. Kayak, iya bang cuman jangan kayak gini bang. Nah kita baru kenal juga. Kita tanya dulu dia kenapa kayak gitu. Gituin. Akhirnya dipisah lah nih cowok sama ceweknya. Bisa buat ditanya. Gue bagian si cowoknya nih sama si Cikal. Nah Girong sama Salman bagian cowoknya nih. Karena kan emang mukanya dia serem-serem kan. Jago dah gak mau orang dah. Akhirnya gue tanya deh perempuannya. Kayak kenapa lu ngelakuin hal kayak gini di gunung? Sebenarnya saya gak mau kayak gitu. Saya dipaksa sama cowok saya. Oh dipaksa? Iya karena gue gak tahu deh mungkin udah basah atau gimana tuh. Si cowoknya gue gak tahu. Mungkin udah gak ketahan. Udah gaceng. Gue gak ngerti. Kalau misalkan di POV-nya si Bewok sama si Girong ngomong si cowoknya, itu udah gak pakai lemah lembut lagi tuh. Langsung, lu ngapain anjing lakukan kayak gini di gunung? Lu kayak gak pernah ada hidup di kota aja, digituin sama bocah kan. Ya dia pengakuannya sih si cowoknya bilang kalau dia hilaf. Iya salah kayak orang berbuat terus ke-gap kayak gitu lah. Berbuat di tempat umum tapi di gapin gitu sama orang. Hilaf lah segala macam karena udah nggak tahan lah ngomongnya. Cuman jangan di gunung juga anjing gitu nama Bewok kan. Dipukul dadanya jeger. Sama si Girong juga dikeplakin palanya. Tolol lu ya gitu nama Girong. Lu tuh nggak semestinya ngelakuin hal ini di sini gitu. Lu kan nanti bisa pulang ke kota nih. Lu bisa bayar hotel, lu bisa bayar apartemen atau apapun itu yang bisa lu buat kayak gituan. Jangan di gunung juga anjing. Lu emang mau kalau misalkan nanti habis lu ngelakuin hal ini, itu bakal ada kejadian aneh. Kita nggak pernah tahu nih ini di alam bebas gitu kan sama Girong. Terus ya si cowoknya cuma bilang minta maaf doang kayak, iya ampura maaf, dikata dia gitu. Saya hilaf, saya cuma nggak tahan aja. Terus kata si Bewok,
Ya lu nggak tahan sih, nggak tahan, cuman jangan di sini juga anjing. Pokoknya berulang kali digituin, di mob kayak gitu. Dia juga berulang kali buat minta maaf. Akhirnya Bang Acit lah nyamperin si cowoknya. Dia pukul lagi lah Bang. Cegir. Nah si temennya nih yang dari Bandung sisanya ya 4 orang. Cuman bisa ngeliatin dong, Bang nggak bisa apa-apa. Karena kan juga Bang Ngobela juga salah kan. Iya. Ngapain dibela gitu kan. Daripada gua bela terus gua kena juga sama Bang Acit karena emang udah marah kayak gitu. Kalau misalkan habis ini ada kejadian aneh-aneh kata Bang Acit, atau apapun yang di luar dugaan kita nih yang nggak seharusnya terjadi, itu semua bakal jadi tanggung jawab lu ya, digituin kata Bang Acit. Udah tuh si cowoknya mau minta maaf aja udah. Udah akhirnya kita berembuk lah nih berlima. Gimana nih Bang Acit? Si cowok sama ceweknya mau dipisahin atau gimana? Pisahin lah kata Bang Acit gitu. Nah kalau misalkan nggak dipisahin, ini bakal kejadian lagi nanti. Orang-orang kayak gini nih, mudah-mudahan kayak gini nih nggak cukup nih. Kalau misalkan sekali dihajar, 2 kali dihajar nih nggak bakal cukup nih. Kalau kita biarin lagi di berdua, pasti bakal ngelakuin itu lagi. Udah gitu kata Bang Acit. Akhirnya kita memutuskan untuk si ceweknya, karena emang tendanya dia udah rusak, frame-nya udah pada patah, diinjak sama Bang Acit kan. Si ceweknya memutuskan untuk, udah nih cewek berdua aja nih di tenda. Si cowoknya yang satu kan tendanya 2 orang kan. Nah yang 2-nya lagi nih yang berhubungan badan tadi sama si satu lagi si Asep masuk ke tenda kita dah. Kita nggak apa-apa dah biarin gitu, memutuskan untuk nggak apa-apa dah dempet-dempetan, selalu nggak ngelakuin hal aneh-aneh gituin kan. Udah pada masuk, gua nggak mau kejadian kayak gini keulang lagi gituin kata Bang Acit kan. Akhirnya masuk lagi lah ke tenda. Dalam tenda masih di mob lagi Bang cowoknya, karena kan satu tenda kan bareng kita kan. Lu awas lu yang ngelakuin hal itu lagi, bukan di sini doang kata dia gitu. Kalau misalkan lu naik lagi ke atas gunung, lu bawa cewek lu ngelakuin hal ini lagi, jangan harap lu bisa selamat gitu. Maksud dalam kata tanda kutip selamat itu bukan cuman di orang doang nih. Iya. Tapi di alam liar ini nih gitu kan. Entah mungkin nanti takut kejadian aneh-aneh hilang atau gimana. Iya begitu kan. Yang namanya pegunungan, alam kan, kita nggak pernah tahu tuh di dalam itu ada apa aja kan. Akhirnya udah pokoknya si cowoknya udah minta maaf aja dah pokoknya. Cowoknya satu lagi cuma diem doang. Udah ya maafin teman saya digituin. Udah lu diem, gak usah ikut campur. Langsung diem kan, digituin sama bocah, muka udah pada beringas banget. Udah akhirnya udah pada tidur dah. Kata Bang Acit gitu, udah pada tidur. Udah lu bocah digituin. Udah jangan dikeplakin lagi anak orang. Udah tidur aja udah. Kasian Bang, ini udah pada biru. Sini udah berdarah, udah pecah bibirnya. Aduh, kan maksudnya ya emang dia salah gitu. Cuman nggak salah kayak juga kan dia ngelakuin hal itu. Sampai akhirnya karena kita udah ngegepin anak orang kayak gitu, nggak kerasa nih udah jam 3 nih Bang nih. Udah pagi buta lah. Ya bocah udah ngeluh aja kan. Anjing gara-gara lu gue tidur sampai malam kayak gini. Gimana ntar pagi gue kesiangan ini nggak bisa ngeliat matahari gitu. Bisa ngeliat cuma udah di atas gitu kata bocah. Udah akhirnya mereka tidur lah. Pas tidur sekitar jam 3:30 atau jam 4-an ada teriakan tuh Bang di tenda sebelah. Yang kebangun duluan itu si Girong tuh, karena emang dia tidur nggak bisa disenggol sedikit lah. Apalagi kita tidur dempet-dempetan kayak gitu kan, maksain hal yang nggak seharusnya dipaksain kan. Jadi kayak kesenggol dikit dia bangun, senggol dikit dia bangun. Pas dengar teriak kayak gitu dia langsung duduk kayak gini, langsung bangunin bocah lah. Woi, Liam, Kal, bang, bangun bang. Itu ada yang teriak Bang di tenda. Tenda mana? Itu di luar. Kita lihat lah. Si cowoknya juga dibangunin kan. Dijenggut palanya bocah. Anjing bangun lu. Kenapa Kang? Itu lu gak dengar suara cewek lu? Digituin. Suara cewek lu bukan tuh. Digituin. Karena kan cowoknya dua-duanya di tenda kita nih. Suara cewek siapa nih? Digituin bocah. Gak tahu Kang. Udah lu jangan pada berantem, lihat dulu. Akhirnya dilihat kan Bang Acit. Udah ternyata itu si ceweknya Kevin ini Bang. Yang tadi habis dipaksa buat berhubungan badan. Si Ajeng ini. Iya si Ajeng ini. Dilihat. Terus ditanya lah sama si Siti kan. Ini kenapa kok bisa kayak gini?
Pokoknya dia udah kejang-kejang kayak gitu bang, kejang-kejang. Terus badannya juga udah maksudnya udah dingin banget, dingin tapi bagian sini doang dingin. Bagian mukanya ini panas semua bang, panas semua kan. Dilihat Bang Acit, ini kenapa bisa kayak gini? Ditanya tuh sama Siti. Siti cuma jawab, saya nggak tahu Kang, tiba-tiba teriak, saya lagi tidur tadi, sama-sama lagi tidur. Tiba-tiba teriak kayak orang kesakitan gitu. Oke. Teriaknya tuh bener-bener mata pupil hitamnya ini ke atas bang, bener-bener putih semua di sini. Kayak akhirnya coba buat buat di ngomong gitu kan. Gue nggak tahu dia tuh diapain sama Bang Acit. Cuman gue lihat emang kayak dia berinteraksi gitu, kayak nanya ini siapa gituin. Karena emang ini bukan kejang-kejang ataupun hipo ataupun bagaimana, ini emang udah di luar dugaan aja gitu. Oh, oke. Akhirnya tanya lah. Lama-lama suaranya berat bang, suaranya berat. Yang tadinya cewek, suara cewek, tiba-tiba jadi laki. Lakinya tuh dalam suara berat gitu yang serak-serak kayak gitu, kayak kalian telah mencemari tempat saya, pokoknya kayak gitu-gitu lah, seingat gue. Terus gue dengerin, wah serupan cok, digituin kata bocah. Langsung bocah pada nengok ke cowoknya kan, sama bewok dijenggut palanya. Lu lihat tuh apa yang terjadi sama cewek lu. Ini semua atas kelakuan lu bangsat, gituin bocah. Bocah makin gedek lagi tuh cowoknya. Anjing lu, kalau misalkan enggak lu ngelakuin kayak gini, gak bakalan ini kejadian. Udah lu jangan pada berantem, bocah, kata Bang Acit gitu kan. Bantuin gue dulu ini. Ada bantuin lah, karena kan Bang Acit juga nggak bisa megang ya bang. Maksudnya megang sendiri nggak kuat dia. Karena emang nggak sewajarnya gitu. Tenaga cewek yang seharusnya kita bisa tahan, dia nggak bisa kita tahan. Akhirnya gue memutuskan untuk megang lah, bagian tangannya sama bewok, Bang Acit bagian tangannya juga. Nah Cikal sama si Girong ini bagian kakinya, biar dia nggak berontak kemana-mana kan. Itu juga nggak masih kuat bang. Si temennya cowok yang Bandung ini cuma ngeliatin doang sama bocah. Lu ngapain mate tolol gituin bocah. Lu pegang ini kan kelompok lu gituin bocah. Akhirnya dibantuin juga lah tuh, megangin kaki juga kan. Ya Bang Acit bacain doa aja deh pokoknya. Gue nanya, bang lu bacain apaan bang? Udah diem aja kata dia gitu. Gue yang bacain ini. Nah dibacain aneh-aneh pokoknya gue gak tau dia cuma gitu. Kagak keluar-keluar bang, bener-bener. Cuman dalam bahasanya si ceweknya ini ngeluarin kalimat yang terus berulang. Kalian telah mencemari tempat saya. Kalian telah mencemari tempat saya. Sampai akhirnya di ujungnya akan saya bawa anak ini. Wah kayak gitu kan udah. Wah anjing jangan sampai dah kayak gitu. Jangan sampai dah. Akhirnya si Girong disuruh lah ke atas buat minta bantuan. Karena kan emang banyak tuh yang nenda pada di atas. Minta bantuan ke atas, ketemulah sama satu orang dan ternyata dia warga lokal juga di situ. Nah Bang Acit ini kenal juga sama dia. Beruntungnya banget bang, dia orang bisa juga. Ya orang bisa dalam tanda kutip, bisa dalam ngeluarin hal-hal kayak gitulah. Namanya ini Kang Ujang. Kang Ujang, kita sebutnya Kang Ujang, gue lupa namanya. Minta tolong lah si Girong, buat Kang tolong Kang, teman saya kesurupan gitu katanya. Kesurupan naon tadi? Terus kata Kang Ujang, kesurupan apa pokoknya kayak gitulah. Akhirnya diajak lah, mau lah si Kang Ujang ini buat bantuin. Yang awal tadi nggak mau karena dia juga bawa peserta lain bang. Dia nggak enak kalau buat tinggalin si pesertanya. Tapi peserta saya sebentar doang Kang, kata Girong gitu kan. Akhirnya diajak lah. Yaudah saya bantu. Diajaklah Kang Ujang ini buat ke bawah. Kalian nenda di mana? Gitu. Di bawah. Sama siapa digituin? Sama Bang Acit. Bocah bener-bener malah diajak ke situ. Katanya sih biar dekat sama mata air Kang. Yaudah mana teman kamu? Akhirnya nyampe lah si Girong ini sama Kang Ujang. Nah pas ngeliat Kang Ujang, si Bang Acit ini langsung minta tolong. Kang tolongin Kang. Gitu. Acit digituin sama Kang Ujang. Ngapain kamu anak-anak dibawa ke sini? Tadi niatnya cuma deket sama mata air doang Kang. Cuman tadi ada kejadian yang nggak enak nih di sini. Sampai akhirnya kejadian kayak gini. Kejadian apa kata Kang Ujang? Ini dia nih berdua karena dia
punya hubungan sama si cowok ini, ditunjuk kawan Bang Aceh. Dia ngelakuin hal yang berhubungan badan lah, kata Bang Aceh gitu. Terus Kang Ujang saking marahnya, sialan kamu, digituin sama Kang Ujang. Awas kamu abis ini, saya ituin kamu, digituin sama Kang Ujang. Akhirnya dibantuin sama Kang Ujang, dikeluarin emang itu bener-bener susah banget Bang. Sampai akhirnya sekitar sejaman ada tuh dengan omongan yang berulang dan dia pengen bawa anak ini katanya. Dia pokoknya sampai jam 4:30 atau jam 5 kurang itu, kalau misalkan di kota mah itu udah pengen subuh ya. Iya. Udah subuh lah. Udah kedengaran azan gitu. Itu baru bisa keluar di jam segitu. Bang. Mungkin karena alhamdulillah mungkin karena ada salah satu HP itu HP-nya Girong, emang gua salut sama dia, emang dia nggak pernah tinggalin ibadahnya. Sampai di HP itu ada kayak aplikasi buat azan gitu loh, kalau misalkan jam sekian ada azan, jam sekian ada azan kayak gitu. Kalau kedengaran dari HP-nya Girong, ini keluar nih Bang tiba-tiba. Kayak ngerasa kepanasan. Pokoknya udah keringetan lah, yang hawanya dingin kan. Kang Ujang ini udah keringetan Bang. Buat si nanganin yang masuk sini. Dikeluarin, langsung lemes tuh ceweknya kan, si Ajeng ini. Udah Siti, lu coba buat temenin dulu ya. Kang Ujang keluar tenda, panggil cowoknya, mana cowoknya? Sialan kamu, ditonjok lagi perutnya sama Kang Ujang. Udah habis itu, udah Kang, jangan Kang, udah diajar tuh, lihat mukanya udah habis gitu. Kamu sampai ngelakuin ini lagi, hati-hati kamu gitu. Masih beruntung nggak dibawa, pokoknya kayak gitu kan. Masih beruntung diselamatin. Kalau misalkan nggak diselamatin, ini anak udah hilang, mana tahu. Maksudnya dari raganya Bang. Ya sistem saat itu raganya udah mungkin diambil. Gua nggak ngerti lah. Terus gue bisik-bisikan lah sama Cika kan, emang bakal separah itu ya Kak? Udah lu diem Lim, kata dia. Udah lu diem. Iya karena kita balik lagi, kita nggak pernah tahu gitu. Kalau alam itu punya segala hal yang nggak pernah kita tahu dalamnya itu kayak gimana. Udah akhirnya, kamu ketemu saya lagi, awas kamu, kata Kang Ujang gitu. Ya Kang, maaf, kata anak Bandung ini gitu kan. Sampai akhirnya, udahlah Kang Ujang pamit lah buat ke peserta lagi karena nggak enak kalau tinggal lama-lama. Keadaan udah kembali normal nih Bang, cuman si cewek ini masih belum siuman Bang. Cuman kayak ngorok gitu. Kayak gitu, kayak ada yang masih ngeganjel di tenggorokan, cuman kayak gua nggak tahu itu apa. Tapi kata si Siti gitu, gimana Siti, udah aman? Udah sih cuman tadi si Ajeng nih tidurnya nggak ngorok, kenapa jadi ngorok kayak sekarang gitu. Gue nggak tahu itu mungkin karena kelelahan atau kayak gimana. Capean kali Siti, kata Bewok gitu. Kata si Siti, iya kali ya Kang. Ya udah nih, mau tidur lagi atau gimana Kang, kata si Siti gitu kan. Udah tidur lagi aja, nanggung. Nanti bangun jam 6:30 baru kita naik ke atas. Sebenarnya gue sama anak-anak tuh udah bad mood banget Bang. Udah bete banget karena kejadian kayak gini. Gue pengennya kan sama anak-anak pengen seneng-seneng kan, karena kita udah terlanjur cabut sekolah, pengen nikmatin keindahan alam aja gitu kan, pengen seneng-seneng, have fun. Tapi kita nggak pernah tahu emang ada kejadian kayak gini gitu. Mungkin kalau misalkan kita nggak ajak anak-anak Bandung tersebut, itu nggak akan kejadian gitu. Aman-aman aja. Cuman yang namanya ya alam lah, mungkin takdirnya kayak gitu, ya udah bad mood nih. Anak-anak akhirnya nggak pada tidur sampai pagi. Buat takutnya jaga-jaga kalau misalnya itu nggak bakal terjadi lagi gitu. Alhamdulillah pas pagi aman tuh Bang semuanya, nggak kemasukan lagi. Pas kayak gitu udahlah dibangunin, anak-anak Bandung lainnya dibangunin, jam 6:30 dibangunin lah. Bangun, udah nih ayo mau samit kagak. Pokoknya anak-anak udah bete lah, udah pada lemas semuanya. Kayak bangun, lu mau bangun dah, kagak dah. Gitu. Akhirnya ya karena emang mereka juga gak enakan sama kita karena udah kejadian tadi malam, mereka memutuskan untuk bangun semua lah.
Cuman karena ada rasa kayak gitu jadi canggung bang. Iya. Yang tadinya udah merasa dekat banget jadi canggung gitu. Udah lupain aja yang semalam udah gitu Bang Acit. Tapi gue harap lu semua nggak bakal ngelakuin ini lagi. Kata kalau naik gunung setelah ini gitu nama Bang Acit. Lu udah ngeliat kan apa yang terjadi saat di malam setelah lu melakukan hal itu. Deketin kata Bang Acit. Ya mereka cuman bisa nunduk sambil bilang maaf aja udah. Udah kita sarapan dulu. Ini kan masih ada buat sop atau mau ngegrill daging juga bisa. Kita makan dulu, habis selesai kita makan kita naik buat ngeliat sunrise kan di atas. Gue yang awalnya berempat excited banget bang nunggu pagi itu. Jadi kayak anjing lah. Jadi bad mood gitu buat naik ke atas. Karena kita belum tidur juga kan. Berempatnya belum tidur. Bang Acit juga belum tidur. Bang Acit ngomong, gue udah bocah, lu jangan pada ini aja, cemberut aja. Lu kalau mau tidur aja udah. Dikatain sama Bang Acit. Kagak lah bang, udah pagi kayak gini. Mau ngeliat atas juga kan. Kita pada dikatain sama bocah kan. Kata Bang Acit, ya udah lu jangan pada cemberut aja udah, masak dulu tuh situ. Akhirnya Cikal masak lagi kan. Masak lagi kita masukkan untuk ke atas. Selesai makan itu kita ke atas lah. Ke atas alhamdulillah ya bang, view-nya bener-bener bagus, cantik. Bener-bener kayak di air mineral. Oke. Cuman karena emang kejadian tadi malam jadi nggak se-excited itu lagi gitu buat kita. Kayak ya udahlah, duduk aja gitu kita berempat sambil memandangin alam yang di depan kan, yang depan mata kita. Nah anak-anak Bandung ini canggung sama kita buat mau ngumpul lagi, canggung. Dia kayak memisahkan diri gitu bang sama kita. Cuman ya udah kayak anak-anak juga kayak udah biarin aja lah, anjing daripada nyusahin gitu kata bocah. Kita udah benar-benar susah semalam, kata bocah kayak gitu. Ya udah, gue bilang kayak gini, ya udah nikmatin aja dulu deh yang ada. Jadi itu nggak benar-benar fotonya cuma dikit-dikit doang bang. Foto dikit-dikit doang, kayak cuma ngeliat doang udah. Habis itu memutuskan untuk ayo bang. Anak-anak cuma bilang ayo bang, udah turun. Lah cepat banget kata Bang Acit gitu. Lo nggak mau lihat lagi nih? Bad mood gua kata Bang Acit. Sambil kan ada itu. Udah bad mood gua. Yaudah kalau lo mau turun duluan, ini gua ngawasin ini nih anak-anak sialan gitu sama Acit. Ya mereka dengar kayak gitu kan kayak mau marah tapi nggak bisa. Kita memang mau marah tapi nggak bisa. Ya udah akhirnya gue berempat turun duluan tuh. Sambil nyiapin buat making buat turun juga kan. Bongkar tenda segala macem. Yang gue bongkar cuma tenda gue doang bang. Tenda dia gak gue bongkar karena udah bad mood banget. Setengah jam mereka di atas, akhirnya mereka turun lah. Kita udah siap semua nih, tinggal bawa carrier doang. Pas dia turun dia kaget, ngeliat tenda sisa punya anak Bandung doang. Lah bocah, kata Bang Acit gitu kan, itu ngapa agak lu beresin? Ogah kata bocah gitu. Biarin aja diberesin sendiri. Beresin sendiri ya? Iya beresin sendiri. Udah bad banget, gue udah ngantuk banget ini mata gue. Gitu kan. Ya ilah lu bocah gitu kata Bang Acit gitu kan. Itu pada marah bahaya atau gitu. Cemberut aja lu. Udah lu bantuin dah tuh. Udah akhirnya kalau bantuin. Cikal akhirnya ngebantuin mereka buat nyopotin tenda. Cikal mukanya cemberut aja sambil nyopotin tendanya kan, frame-frame-nya segala macam dicabut-cabutin sama dia. Ya mereka cuma bilang makasih Kang. Akhirnya kita udah beres semua, maksudnya untuk turun lah. Dia udah siap semua nih kata Bang Acit. Doa dulu deh kata Bang Acit. Semoga nanti pas turun gak kejadian aneh-aneh atau gak akan kejadian aneh-aneh lah gitu. Aman-aman aja aman-aman aja lah. Akhirnya berdoa. Udah selesai berdoa, kita masuk untuk jalan. Karena kita tendanya di bawah, kita harus naik dulu kan bang. Sampai lah kita di pelang perahunya. Nih kata Bang Acit, ini ada yang mau foto lagi nggak nih, mumpung terang gitu. Enggak, gitu. Enggak.
butuh tidur bang, bukan foto, tidur. Sambil ngeledekin anak-anak Bandung kayak, tuh tidur gue, butuh tidur gitu matanya. Anjing lah, udah udah bewok, girong, kalau udah monyet lah, udah gitu lah, udah kata-kata kotor udah keluar semua. Butuh tidur gue, nggak butuh foto. Akhirnya udah dilewatin, benar nih nggak ada yang foto. Ya mungkin anak-anak Bandung pengen foto ya, cuman karena mereka canggung, yang awalnya sebelum ada kejadian itu kita foto-fotoin, dia jadi canggung kayak gitu, kayak enggak Kang, makasih, mungkin lain kali aja digituin kata anak Bandung. Ya udah bener nih, akhirnya turun dari Plang ke pos 3 itu aman bang. Nah pas di jalan pos 3 ke pos 2 nya ini kejadian udah mulai aneh lagi nih. Cewek si Ajeng ini kan dia bawa apa depek ya, depek, padahal itu isinya cuman barang-barang dia doang, pribadi dia doang, kayak minuman, terus kayak makanan ringannya dia, terus sama ya alat kecantikannya dia lah, kayak gitu-gitu. Dia kayak ngerasa dia berat banget bang, berat banget. Dia manggil Bang Acit lah, Kang Acit, kenapa lo gituin sama Bang Acit kan? Saya ngerasa berat banget ya Kang. Waduh kata Bang Acit, waduh dia baca doa aja deh, dia Bang Acit gitu kan, baca doa aja deh, semoga gak kejadian apa-apa. Akhirnya dia, lu bisa baca doa kan gitu nama bocah. Baca doa apaan gitu kata bocah. Bisa Kang, ayat-ayat pendek. Ya udah bacain deh yang lu bisa gitu. Daripada ntar kejadian aneh-aneh lagi, gua gak mau ribet kata bocah gitu. Udah males katanya. Kalau lu mungkin kesurupan lagi, mungkin gua tinggal kata bocah gitu. udah bener rempet banget bocah kan ngeliatnya. Kayak anjing gara-gara lu. Pokoknya gitu. Pokoknya udah ngelakuin akar cinta itu, dia masih ngerasa berat tuh bang. Masih ngerasa berat, tiba-tiba palanya ke atas sendiri bang. Kayak gitu lagi. Matanya udah ke atas lagi tuh pupilnya. Mata hitamnya ke atas lagi. Kayak wah bocah ngeliatnya udah kayak, yah kata bocah, yah mana nggak ada Kang Ujang lagi gitu. Bang, lu bisa bang? Tiba-tiba langsung brak jatuh. Dia akar-akar itu kan. Brak. Bang Acit udah, ya Allah. Udah akhirnya memutuskan untuk, karena dia dari pos 2 ke pos 1 lumayan dekat kan, dan dari pos 1 ke pos Simaksi juga lumayan dekat. Bang Acit udah nyerah nih bang, karena semalam juga dipegang nggak bakal bisa kan. Saya memutuskan untuk nelpon orang pos Simaksinya. Pakai HT tuh. Pakai HT, dia ngomong lah kayak, Kang tolong bantu di pos 1 arah ke pos 2 nih akar cinta. Ini ada orang kesurupan, kata Kang Acit gitu kan. Siap baik. Akhirnya pos Simaksi ngirim orang lah ke atas. Yang ternyata dia juga orang bisa. Gitu. Katanya pas hampir 10 menitan atau 15 menitan, mungkin karena warga lokal, cepet dia jadinya naik ke atasnya. Ketemulah sama kita. Kenapa Bang Acit? Kata si Akang ini kan. Ini saya semalam udah gak bisa megang, semalam juga dibantuin sama Kang Ujang. Tolong deh buat dikeluarin ini. Saya bener-bener nyerah kalau buat megangin. Astagfirullahaladzim. Dia langsung nyebut kayak gitu bang. Karena dia belum mulai si ceweknya kan. Pas ngeliat si cewek ini langsung astagfirullahaladzim. Lah bocah ngeliatnya kayak, wah jentomang nih kata gue. Berat nih gitu. Karena kan Kang Ujangnya semalam megang sampai keringatnya ngucur semua kan. Gue nggak tahu dia deh nih bisa megang atau enggak. Ternyata dalam keilmuannya, kalau misalkan dilihat-lihat dari mata awam mah mungkinnya di atas Kang Ujang nih. Bisa megang. Jadi kayak astagfirullahaladzim. Ini dia ngelakuin apa semalam? Nanya lah ke Bang Acit. Berhubungan badan Kang. Ya rangernya juga langsung shock kan, kayak sama siapa? Itu sama cowoknya Kang. Di nengok kan ke cowoknya. Brengsek kamu udah ngomong gitu dong. Ternyata yang masukin ini katanya emang sepuh dari Gunung Prau ini. Ternyata yang gue denger itu kata si Akang itu kayak gitu. Ini udah sepuh nih Cit katanya. Yang masukin bukan setan yang gontang-ganteng maksudnya kayak ngawang-ngawang aja nih.
emang penunggu sini nih nggak suka. Mau dibawa nih. Kalau misalkan Bang Ocit ini nggak ngabarin si rangernya, mungkin dia benar-benar bakal dibawa tuh Bang raganya. Bang Ocit emang udah gak lama lagi gitu, maksudnya kalau dibiarin aja, karena Bang Ocit juga nggak bisa megang kan, nggak bisa megang si Ajeng ini. Jadi kayak memutuskan untuk aja Cit, lo manggil gua, dalam bahasa kita begitu, untuk aja lo manggil gua. Kalau misalkan lu lama manggil gua atau lu masih berusaha buat nanganin ini, mungkin ini anak bakal dibawa. Karena emang gak lama dipegang, dia emang cepet banget Bang keluarnya. Kayak gua nggak tahu dia pakai bahasa apa. Cuman dalam terakhir katanya dia minta maaf pokoknya sebelum ngeluarin, kayak maafin anak ini kalau misalkan ngelakuin hal-hal kayak gini lagi. Kalau misalkan dia ngelakuin hal ini lagi, mau di sini mau dimanapun, terserah, kamu bisa boleh bawa atau gimana, pokoknya gitu. Akhirnya dalam itu sih langsung keluar ya, kayak langsung lemes kayak gitu. Ya semoga aja ketika dia nanti pulang atau gimananya, gua harap mereka semua bakal baik-baik aja gitu, nggak bakalan ikut ke rumah. Sampai akhirnya karena emang dia udah kehabisan tenaga nih si Ajeng nih, si Bang Acit sama Ranger memutuskan untuk digotong aja lah ini anak. Kita kasihan juga kalau misalkan dipaksain sampai bawah. Akhirnya digotong lah. Si cowoknya ngeliatin aja kan, bocah langsung dirangkul kayak gini. Lu cemburu ngeliat cewek lu udah kayak gitu, digituin kan. Si cowoknya enggak kang, ini juga semua gara-gara lu anjing, digituin kata bocah. Sambil udah pokoknya si bewok nih ngerangkul lu udah kencang banget dah, kayak orang mau ngomong orang. Ini lu liat semua gara-gara lu anjing, digituin sama bewok. Kalau lu ngelakuin ini lagi di luar atau di alam terbuka kayak gini, jangan harap lu bisa selamat udah, digituin sama kata bewok. Tuh, lu orang miskin ya, digituin kata si Cikal gitu, lu orang miskin ya, nggak bisa bayar apartemen atau hotel. Kata Cikal, monyet lu, kata Cikal gitu kan. Udah capeknya udah kayak, udah lu awas lu ya, sampai bawah lu pukulin lu anjing, digituin kata bocah. Jangan kang, udah kata-katakan aja. Pokoknya di sini kan udah sobek deh Bang nih, sama di sini udah bonyok. Jangan kang, udah kata-katakan aja tuh dia. Jangan kang, temennya juga udah gak bisa apa-apa, udah kayak, jangan kang, jangan dipukulin lagi kang teman saya. Lu juga mau gue pukulin, kata bocah gitu kan. Enggak kang, maaf kang, udah gitu pokoknya. Udah akhirnya kita buat turun lah tuh. Sampai lah kita di pos Siwaksi. Udah, gue gak mau ngeliat lu lagi ya. Kita udah pisah nih sampai sini. Udah lu udah aman. Insya Allah lu aman dah. Gue harap nih, digituin sama bewok, gue harap nih, lu gak bakal diikutin lah sampai ke rumah lu nanti. Atau lu bakal sengsara di jalan, gue gak pernah tahu. Karena kan kita kesini tuh tamu, seharusnya lu harus baik sebagai tamu, gak harus kayak gini, digituin kata bewok. Terus juga gue sampein, lain kali jangan kayak gitu lagi di gunung, mau dimanapun gituin. Pokoknya ini udah, gue gak mau ketemu lo lagi. Kalau misalkan kita bakal ketemu lagi di lain hari atau di lain tempat, gue harap lo gak bakal tegur gue dan gue juga gak bakal tegur lo. Kayak bener-bener gue gak mau kenalan lagi nih sama lo, walaupun kita sebelumnya kenal gitu. Karena emang karena lo nih yang susahnya bukan satu orang gitu. Yang susah bukan satu orang, jadi semuanya yang susah. Yang tadinya mau have fun jadi nggak have fun. Jadi kayak ya udah, ya Kang minta maaf kayak gitu. Udah gue cabut ya, deketin sama bocah. Udah akhirnya kita misahkan diri. Cabut lah, kita balik lagi ke rumah Bang Acit. Sampai di rumah Bang Acit, kita udah kayak tai lah, udah nggak gerutu sendiri deh tuh. Si Bude denger itu nanya lah, karena kan dia sebagai orang tua, kayak gimana liburannya gitu, gimana di atas. Duh Bude, pusing Bude, kata bocah gitu. Pusing Bude, pusing kenapa? Tanya aja tuh Bang Acit gitu. Di atas mah, kata dia gitu. Di atas ada yang ngelakuin hal yang enggak. Ya Allah, kata mamanya Bang Acit, ya Allah. Terus anak itu gimana? Maksudnya karena
mungkin dia tahu bakal kejadian apa, pasti dia bakal tahu kan. Iya. Ya kayak gitulah mah, tahu sendiri kan kayak gimana. Terus gimana ini anak-anak? Ya mereka jadi nggak senang-senang jadinya, katanya Bang Acit itu. Jadi nggak tidur tuh mereka pada tuh, mukanya pada lecak-lecak banget kata Bang Acit. Udah, Bude bilang, udah kalian pulangnya besok aja lagi, kata dia gitu. Udah tidur aja dulu di sini. Kata Bude, untungnya banget nih Bang. Kita nggak pernah ditarik berapapun gitu. Oh. Buat tidur di rumahnya dia gitu. Kayak respect banget lah buat Bude sama Bang Acit. Semoga panjang umur lah, sehat selalu. Kayak gitu kan. Mau ngeluangin waktunya atau rumahnya buat kita. Buat orang-orang yang tidak tahu diri ya. Makan disiapin gitu kan. Kayak alhamdulillah banget lah punya orang baik kayak gitu. Tapi Bude, kita kan masih sekolah, kata Beok gitu. Udah nggak apa-apa, libur aja lagi sehari, kata Bude gitu. Waduh, gimana nih ngomong sama orang tua ya? Akhirnya telepon lah kita masing-masing ke orang tua. Dan kita juga nggak pernah tahu tuh Bang tuh orang Bandung gimana lagi. Kita telepon lah buat izin sehari lagi buat di sini. Tapi ini udah turun kok di bawah, ini udah di penginapan gitu. Karena capek banget, belum tidur juga semalaman. Ya orang tua kaget juga lah, kenapa lu nggak bisa tidur di atas gitu kan? Padahal cuacanya enak, adem. Ya gitu deh, gitu kan anak-anak pada nggak mau ceritain kan. Ya udah, hati-hati deh di sana. Ya anak-anak juga pada, ya udah, akhirnya kita sehari lagi ya. Pesan tiket di terminal Mendolo buat pulang ke Jakarta, naik Sinar Jaya lagi. Katanya dari Remaya Bang Acit diantarin lah di yang tadi kan, di terusan yang tadi. Kita naik transportasi bis kecil gitu, bis kecil ke terminal. Dari terminal setelah sekian itunya, akhirnya kita nyampe lah ke Jakarta lah singkatnya. 2 hari setelahnya itu ternyata si Bewok ini ada yang nge-follow di Instagramnya Bang. Oh, oke. Ya karena mungkin perkenalan itu, jadi dia nyari lah gitu. Oke, kepo ya. Kepo lah. Nah yang nge-follow dia ini si Siti. Temennya si Ajeng ini. Oke. Siti. Di DM lah Salman. Setelah 2 hari kita lewat dari Ding kan. DM. Kang, katanya gitu. Iya, kata Salman gitu kan. Ini Siti yang kemarin temannya Ajeng itu ya, kata Salman gitu. Iya Kang, pokoknya dia pertama bilang minta maaf, terus dia nyertain Bang, setelah dia pulang ke Bandung itu, si Ajengnya masih selalu kesurupan kayak gitu dan berulang-ulang lah kayak gitu. Udah dibawa ke beberapa orang pintar juga, orang pintarnya cuma bilang ini atas kesalahan anaknya sendiri. Dan yang pengen ngambil jiwanya dia itu penghuni perahu aslinya. Gitu, jadi kayak pokoknya cerita-cerita. Ternyata setelah 2 hari itu kan si Siti ini ngechatnya malam kan. Sorenya si Ajeng ini meninggal Bang. Innalillahi. Si Ajeng ini meninggal. Ajeng yang meninggal? Ajeng yang meninggal. Wajib, berarti turun 3 hari dari Gunung Prau ya? Iya, turun 3 hari dari Gunung Prau. Meninggal. Gua nggak tahu itu. Siti sempat cerita apa tuh? Kalau dia ceritanya itu pokoknya si Ajeng ini ngerasain hal yang sama ketika di atas. Yang waktu serupan itu kejang-kejang kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus bilang kalau misalkan anak ini bakal dibawa segala macam dan udah dibawa ke ustadz segala macam, orang pintar segala macam. Ternyata emang jiwanya dia emang benar-benar udah keambil Bang sebenarnya. Udah setengahnya ya? Udah setengahnya. Udah benar-benar kayak ya gue walau alam nih percaya atau nggak percaya atau mungkin dia punya penyakit lain gue nggak pernah tahu gitu kan. Karena kan kita ketemunya juga cuman sehari atau 2 hari kan, itu juga di gunung. Itu juga kayak ya pokoknya sih Siti itu cerita lah. Sama-sama. Gue nggak tahu ya kalau misalkan chat itu masih ada atau enggak sama si Bewok gitu. Karena dia emang nge-DM-nya si Bewok, bukan nge-DM anak-anak yang lainnya.
Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Lanjut, gue nggak sampai menyangka loh sampai Ajeng ini mengembuskan napas terakhirnya. Iya. Ya gue juga gak menyangka hal Iya, itu ini akan kan lu kan terjadi. taunya dari Siti berarti kan? Iya, dari Siti. Dan gue juga taunya dari si Bewok. Sampai separah itu Ya berarti. sampai separah itu Efeknya efeknya. setelah berhubungan di gunung, Iya. pulang sakit-sakitan akhirnya. Sakit-sakitan akhirnya meninggal. Setelah 3 hari dia naik gunung. Ya gue nggak tahu deh tuh gimana kabar si cowoknya, gue nggak pernah tahu. Cuman yang gue tahu ya dari situ kayak gitu. Ya walau alam lah, gue nggak mungkin, gue nggak pernah tahu lah dia meninggalnya karena apa gitu. Gue nggak pernah tahu. Cuman emang karena meninggalnya si Siti ngomongnya gitu. Iya. Jadi 2019. Iya. Ini 2019. awalnya lu masih sekolah berarti ya itu? Di sekolah gue. 2019. Kelas Iya, berapa sekolah. berarti lu? Kelas 2 ya? Kelas 2. Baru selesai ulangan. Baru selesai ulangan. Emang buat isi ini aja. Karena kan kelas meeting bosan ya, ngebosanin ya. Gitu doang ya, paling Bagi futsal, kita mah ya, basket iya. gitu ya. Lomba-lomba yang nggak jelas. Nggak jelas gitu ya. Kelas Cuma kosong ya, lah. nge-refresh Iya. otak setelah belajar mungkin ya. Iya kayak gitu. Tapi lu malah cabut. Cabut. Ya, dan ya alhamdulillahnya ya, bukan alhamdulillah sih ya, beruntungnya itu nggak terjadi di kelompok kita gitu Bang. Dan ini terjadi di kelompok yang memang lu ketemu di jalan ya. Iya, Lu ketemu di jalan. jalur, ya setelah pulang juga ya gue nggak mau tahu. Iya, gue urusan nggak lu tahu. kan. Karena kita udah nolong dia juga kan Iya, dari iya. atas. Nah ini kan tadi sempat Kang Ujang ini bilang ini sosok yang merasuki Ajeng ini memang sepuh Iya, penunggu gunung situ. penunggu gunung situ. Sempet nanya nggak siapakah namanya atau gimana gitu? Ah, Atau dia sempet nggak ngasih tahu nggak gitu? dia nggak ngejelasin secara detail sih untuk siapanya atau apanya. Iya. Dia bilang itu cuma sepuh yang emang benar-benar sepuh di perahu itu. Oke. Emang penunggu gunung perahu itu emang karena mungkin tempatnya dikotori ya. Dikotori, diperlakukan yang hal yang gak baik lah. Ibarat kita tamu datang ke rumah orang terus kita acak-acak rumahnya gitu. Pasti marah banget. Pasti marah banget kan? Iya kayak gitu. Kayak gitu sih yang gue lihat ya. Iya. Tapi kan ini kan memang bener nyata kepergok. Iya, Dia kepergok. sudah tidak memakai Baju, pakaian berarti iya, ya. dan Sudah hitungannya udah bugil lah. udah siap bertempur berarti dong. Siap 86 udah. Tapi lu sempet ngeliat nggak Apa tuh? tanpa siluet ya langsungnya Oh. itu seperti apa gitu loh? Oh, kalau itu si Bang Ocitnya yang lihat. Oke. Karena emang dari siluet mungkin pas ditendang kayak gitu langsung ambruk kan tuh tendanya. Ambruk emang cuman kelihatan badan aja sih, kayak bentuk badan dia aja. Gimana sih tenda jatuh, bro? Iya. Kayak gitu. Dia lagi tindihin Iya, gitu berarti ya. tindihin. Di gunung denger kayak gitu. Untungnya itu kagak gancet. Untungnya coba kalau gancet tambah susah. Gancet mati di situ pasti loh. Wah iya, tuh tambah susah lagi kan. Wah, itu lebih viral lagi tuh kalau kayak Iya. gitu. Pasti Masuk bakal berita masuk pasti. berita. Gancet lagi. Tapi kan intinya lewat juga ya Ajeng ini. Kasihan juga Ajengnya. Gue nggak tahu kabar si cowoknya sih. Oke. Dia ngalamin hal yang sama atau enggak sama seperti si Ajeng ini atau enggak gitu. Iya. Gue nggak pernah tahu sih. Oh, Karena oke. mungkin si Siti-nya mungkin lebih dekat sama si Ajeng ya. Karena mungkin Oh. gue nggak tahu lah dia Satu kampus apa gimana atau mungkin gimana. Ya gue nggak tahu. Lanjut. Tapi kalau menurut lu selamat juga nggak tuh laki-lakinya si Kevin itu? Ya gue walau alam sih bang. Gue nggak pernah tahu kabarnya juga. Setelah kejadian itu, yang gue tahu cuma si Ajeng itu doang. Karena itu juga tahu dari temannya itu si Siti. Nama Kevin itu memang banyak ya. Karena Tapi kan Kevin yang di 2019 naik gunung dan melakukan hubungan itu ya kita nggak tahu yang mana tuh orangnya. Kevin tuh. Bukan Kevin Aprilio. Bukan, pastinya bukan lah. Bukan Kevin tuh bajingan tuh. Sampai senekat itu loh. Iya bang. Maksudnya dia kan ya tadi lu bilang sih orang susah apa gimana? Iya, kata Cikal mah orang susah itu dia. Iya. Orang Iya. susah ya. Ya kalau mau naik gunung ya naik gunung aja. Iya, nggak naik usah- gunung aja, nikmatin nggak usah aja sampai- gitu kan alamnya. nggak usah sampai separah itu ya seharusnya ya. Betul. Sampai menyusahkan orang lain juga Iya. kan, menyusahkan sendiri dan juga yang lain juga dan kena batunya lu juga kan. Iya.
lu yang kagak tahu menau apa-apa, kena Yang- juga tim lu. Pengen nikmatin alam, Iya. jadi kayak Tapi pas Main waktu lu dukun-dukun. ngeliat Ajeng dengan posisi yang setelah menjerit itu langsung kejang begitu, gimana tuh reaksi lu? reaksi gue sih kayak kasihan bang. Oke. Sebenarnya kasihan karena emang itu benar-benar nguras tenaga banget kan kalau emang gua nggak tahu sih, gua nggak pernah ngerasain kesurupan ya sebelumnya. Cuman yang gue lihat itu emang benar-benar nguras energi banget gitu. Oh, Benar-benar langsung emang nggak bisa bergerak sama sekali gitu. Gua emang katanya sih kata si Siti juga dia setelah naik gunung itu sehari setelahnya dia ngalamin hal yang serupa sama di gunung. Oke. Terus juga udah mulai kayak pikun gitu deh katanya. Katanya gua nggak tahu. Ini awal dari mungkin paksaan ya dari pacarnya ya. Plot twistnya kayak gitu sih bang. Dipaksa. yang awalnya tadi nggak mau dipaksa ya jadi Tapi gue yakin pakai ancaman sih tuh, yakin gue. mungkin aja ya karena kita nggak pernah tahu percakapan dia tuh Iya. di tenda tuh kayak gimana. Cuma kan yang lo lihat cuma siluet. Iya, seperti karena itu. nggak sengaja kedenger aja. Oke, pertanyaan dari hati nih. Apa Dit, tuh? pengen gak lo kayak gitu juga? Maksudnya lu melihat yang gambaran kayak gitu, apakah lu wah anjir. Ini kalau sepi gue sikat juga nih. Apakah lu sepemikiran kayak gitu? Di gunung nih. Ya, oke. Kalau di gunung enggak sih. Oke. Enggak, pada saat itu. Pada saat itu sepi Enggak, maksudnya ngeliat kayak gitu. ya Lu lu sikat gue nih? eh, Enggak lah. enggak mau juga. Tata krama itu lebih penting bang dibanding segalanya. Wajar. Tempat tuh di kota boleh. Oke. Di kota lu bajingan, Bajingan. ya kan? Di gunung anak baik-baik ya kan? Tapi sampai separah itu ya. Parah. Dan ini penyelenggara tim tripnya juga. Nah itu gue nggak tahu tuh. Itu ini mah bukan trip kali. Gue nggak tahu dia mungkin ngebuka kayak teman-temannya aja di Kibuli. Oke. Atau dia buka trip. Dia sih ngomongnya trip sama kita ya. Buka trip, tapi Buka trip, yang buka trip nggak pernah naik ke gunung itu. Aneh gak lu? Bingung kan? Gue bingung banget pas dia ngomong kayak gitu. Bukan bingung, kasihan Cok. Kalau misalkan Iya. pesertanya, Iya kalau misalnya nggak ketemu kita tuh lebih kasihan bang mungkin. nah itu bahaya Mungkin banget ya. tuh. Makanya Mungkin tuh dia ntar dia nenek di atas terus dia nggak tahu tempat yang mana-mana yang harus di tenda kan. Iya. Udah begitu baunya mie semua. Mie semua. Mie sampai 9 doang. Iya. Instan semua tuh. Nggak Tuh, bagus juga. makanya hati-hati lah ya kalau teman-teman semua nih yang pengen naik gunung, ngeliat trip harga murah apa segala macam ya. Hati-hati aja ya. Iya. Iya, untuk lebih ini aja maksudnya. Masa sih seperti itu gitu maksudnya untuk jaga-jaga gitu kan. Ya mungkin juga anak-anaknya juga emang gue lihat emang lugu semua sih bang. Kayak Lugu muda-muda. dalam artian itu Lugu tolol lah gue nih. ya 11-12 sih sekarang Oke. ya bisa dibilang lugu sama tolol sih mungkin sama ya. Mungkin gampang dibohongin aja, lebih gampang percaya aja sama orang, ngerti nggak? Oh, oke. Kayak misalkan gue kadang sama lu, terus lu bilang gue buka trip nih. Oke. Misalnya ke Gunung Gede, yang harganya mungkin gak sampai 500 ke atas, lu bukain 600.000. Karena gue percaya sama lu, jadi gue Iya. ikut gitu. Oh, ya mungkin kayak gitu mungkin juga kayak gitu, awalnya. Iya. Tapi setelah pendakian itu sempat naik gunung lagi nggak, Dit? Apakah lu berhenti? Sempat Sempet. naik gunung lagi. Cuman setelah itu kan gue udah kelas 3 kan. Dan Bewok udah lulus sekolah kan. Jadi gue lebih mentingin sekolah gue dulu sih Oke, waktu itu. difokusin dulu. Iya, difokusin. Setelah lulus baru Setelah lulus baru beringas naik lagi tuh ya. Beringas lagi. Anjir. Sampai sekarang berarti. Dan ini kan sebelumnya tadi lu sempet ngomong ini kedua kalinya ke perahu ya. Iya, 2 kalinya ke perahu. Oke. Kalau yang pertama itu open trip, emang ikut open trip Oh, oke. sama orang lain lah. Tapi lancar lah ya. Lancar dan itu percayalah, lebih percaya. Karena kita juga anaknya lebih dari 15 orang bang waktu itu. Bener rame banget tuh waktu itu naiknya. Pertanyaan gue nih, Ajeng itu cantik apa kagak? Apa montok gitu apa gimana? Orang Bandung jelas cantik. Oke. Orang Bandung mah bening-bening, Oke. asoy-asoy. Oh, jadi dari rasa lu juga pengen gitu berarti ya? Wah, pengen apa nih? Pengen punya cewek orang Bandung. Orang gitu. Bandung, Ya. ya. Tapi yang nggak kayak gitu juga ya kan? Iya. nggak Tapi kayak ini kan cerita jadikan pelajaran banget ya. gitu. Jadi pelajaran banget itu, banget itu. Untuk nggak, ya jangan kayak gitulah gitu. Iyalah. Ya walaupun di kota juga ya jangan, kalau bukan Kalau bukan tempat tuh jangan. kalau belum halal mah jangan, maksudnya gitu loh. Bukan tempat. Iya lupa gue bang. Iya, Sorry ya. jangan gitu loh. Ya kan, maksudnya. Itu kan nggak boleh itu kan. Nggak boleh. Apa? Dalam bahasa agama berzina. Iya, itu Nggak tidak boleh. boleh kayak gitu. Kalau Iya. memang sudah ya suami istri,
Ya nggak masalah ya kan. Masalah, Cuma kan memang. ngeliat tempat juga, Iya. nggak di gunung juga dong. Suami istri emang di mana? Dapur boleh dapur. Tetap aja dapur, wastafel ya kan. Oke, semoga bisa dijadikan pelajaran aja ya kita malam kali ini Amin, untuk amin. tidak melakukan yang hal tidak semestinya di gunung. Ya, tidak berakibat seharusnya. yang parah. Ajeng kasihan jadinya. Iya, kasihan aja. Kita doakan juga nih Ajeng semoga diterima amal ibadahnya oleh Amin. Tuhan yang Maha Esa ya. Amin. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran serta diberi kesabaran. Amin. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, Dit, lu punya pesan-pesan mungkin dari diri lu nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita lu di malam kali ini. Atau mungkin lu mau apa gitu, mau nyanyi juga nggak usah. Nyanyi suara gue jelek banget kayaknya. Mungkin ini aja ya, mungkin kalau misalkan lo bukan di gunung doang sih, kayak di tempat lain atau di tempat umum atau tempat-tempat bersejarah lainnya, bukan cuma di gunung. Jangan pernah ngelakuin hal-hal yang menurut orang lain itu nggak seharusnya dilakukan di tempat tersebut gitu. Oke. Karena kita nggak pernah tahu tuh, balik lagi akan ada kejadian apa setelahnya. Dan itu juga dijauhi tuh seharusnya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang aneh. Pacaran nggak boleh, stop pacaran. Langsung kawin aja ya. Kawin aja langsung. Nikah. Nikah ya nikah. Kok Dan kawin juga- sih ya? Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta siap di dalam melakukan pendakian. Dan jangan lupa juga nih bawa sampahmu kembali turun. Mungkin itu aja dari gua Bang Mangi, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.